Untuk eksplorasi tim Road Free kali ini sengaja kita pilih itu di Gunung Kidul, tepatnya di Yogyakarta, wilayah pesisir selatan di Gunung Kidul atau di Gunung Seribu di situ. Karena di sini di Gunung Kidul itu terkenal dengan kawasan kars. Bentang kawasan karsnya itu memang bagus sekali, gua-guanya banyak sekali, cukup banyak. Bahkan untuk pemilihan gua-gua yang dari yang pendek sampai mau cari yang paling dalam pun tersedia di sini. Ambil contohnya misalnya gua dari dalam 10 sampai ratusan meter itu tersedia di sini juga. Gunung Kidul itu sudah menjadi kawasan geopark ya. Jadi memang warisan dunia untuk dilestarikan juga, untuk dijaga gitu. Memang luar biasa Gunung Kidul ini. Untuk maksud dan tujuan dari eksplorasi tim Road Free kali ini untuk video yang tayang, kita memilih, kenapa kita memilih salah satunya di Gua Jomblang ini, di Gua Grubuk juga. Kita sudah melakukan, sudah mengupload, kita sudah men-sharing 8 video sebelumnya itu tentang materi-materi tentang caving. Itu dari materi dasar, kita dari introduction tentang speleologi, ada tentang pengenalan alat, ada tentang cara rigging yang baik dan benar itu bagaimana, sampai ke rigging dengan bolting. Kita coba di sini dengan kita coba untuk membuat video tuh yang dengan action ya. Dengan action kita eksplorasi dan tentunya kita mempraktekkan dari materi-materi yang ada sebelumnya. Kita praktikkan ke eksplorasinya. Jadi awalnya ini ya, kita bertemu di Jogja, terus kemudian pergerakan, kemudian kebetulan saya juga ada kendaraan tua, Land Rover, kemudian karena saya wah barangkali mobil saya trouble gitu kan, jadi saya memilih di belakang gitu kan. Tapi perjalanan aman karena yang di depan juga memantau terus kan, jadi nggak khawatir ketinggalan. Terus kemudian sampai di lokasi, terus kemudian kita checklist alat, kemudian kira-kira alat apa yang digunakan, karena saya sendiri sebenarnya nggak terlalu terbiasa dengan kegiatan caving. Meskipun saya kurang familiar, tapi akhirnya saya nanya, mereka menjawab dan mereka juga memberikan informasi yang banyak. Ya sudah, jadi aman aja gitu. Kalau untuk tingkat bahaya, safety dan teknik yang lainnya, itu eksplorasi ini membutuhkan suatu effort yang luar biasa ya di sini. Karena untuk pemilihan guanya sendiri, kita memilih itu Gua Grubuk dengan kedalaman itu minus 90 meter. Pada dasarnya saat kita melakukan kegiatan eksplorasi gua, penelusuran gua ataupun caving, itu sudah memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Apalagi saat ini kita dituntut untuk melakukan kegiatan caving, tapi ada proses pengambilan video, pengambilan gambar yang baik. Itu tidak mudah ya. Apalagi di sini juga kita harus membawa anggota atau personil. Pengalaman saya setelah melakukan eksplorasi bareng Road Free, jadi di sini saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya mungkin saya tahu tapi terlewatkan. Terus kemudian banyak juga kayak edukasi dan penggunaan alat yang benar, misalnya untuk descender, untuk membawa beban berat idealnya dengan ini. Terus kemudian kayak misalnya ketegangan dan kualitas tali gitu. Jadi dengan saya ikut eksplorasi dengan Road Free ini, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Ya meskipun di diri saya juga sebetulnya kadang-kadang saya merasa ini yakin apa enggak gitu kan. Karena kan kita akan melakukan
eksplorasi dengan menuruni gua dengan kedalaman sekitaran 90 meter. Kemudian saya harus membawa beban perahu juga, perahu kayak gitu kan. Karena kita rencananya setelah turun, kemudian kita akan mengarungi sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah itu. Dengan tujuan eksplorasi adalah masuk ke Luweng dengan kedalaman 90 meter. Kemudian kita juga harus mengarungi sungai bawah tanah dengan membawa perahu kayak. Pertama saya ragu dengan diri saya sendiri kan. Artinya saya pernah turun di situ kan. Cuman ini bagaimana teknisnya, karena perahu kayak ini kan lebar sekitar hampir 4 meter ya, 3,7 meter, terus bobotnya mungkin sekitaran 30 kilo. Kemudian bagaimana saya memposisikan diri saya ketika hanging, kemudian mengkondisikan kayak supaya kayak itu menggantung, terus kemudian deskender saya ini mampu apa enggak gitu, menahan berat saya dan berat si kayak ini. Khawatirnya kan kalau friksinya kurang kan ini kita bisa langsung meluncur kan. Kondisi rigging. Tapi kebetulan di lokasi itu kondisi ininya juga memungkinkan untuk perahu kayak bisa turun ke bawah. Terus kemudian kebetulan saya juga pakai alat deskendernya juga sesuai, jadi saya turunnya lumayan lancar gitu. Siap. Sensasi yang saya rasakan ketika saya sudah masuk ke dalam gua, kemudian beroperasi dengan kayak itu ya, kita main kayak itu sebenarnya nggak ada pengalaman, maksudnya untuk olahraga di arus deras gitu kan, saya nggak ada pengalaman. Cuman kayak juga biasanya pakai kayak single kan, nah ini kan kayaking kan harus pakai double kan, double blade itu kan. Nah di situ saya ya awalnya ragu-ragu juga untuk mengarahkan perahu supaya lurus gitu kan, terus kondisi arusnya gitu kan. Cuman karakter sungai di sini, sungai bawah tanahnya Grubuk ini arusnya nggak terlalu kencang, jadi kita masih bisa mengendalikan lah, ibaratnya aman. Terus kemudian saya bergerak sama senior saya yang dia itu di depan, jadi saya juga tinggal mengikuti dia, jadi nggak masalah. Safety untuk kameramen, safety untuk anggota tim, safety untuk tim supportnya. Ya bisa dibilang anggota atau personilnya ya cukup banyak juga. Bukan cuma anggota juga ya, tapi di sini peralatan yang banyak. Ada peralatan untuk penelusuran sendiri, peralatan vertikal, peralatan personil. Ada juga untuk yang paling penting adalah peralatan untuk si kameramen sendiri. Ada kamera, ada mikrofon dan segala macamnya, tripod dah. Itu tidak mudah. Selain untuk membawa, bukan hanya sekedar membawa, tapi kita harus mengamankan. Dimana mengamankan itu benar-benar alat itu bisa berfungsi secara prima, bisa berfungsi secara baik. Gimana nih? Nah, ini salah satu tantangan kita mainin drone. Drone-nya sekarang tidak tahu ada di mana, jadi kita memang harus rescue drone sekarang. Tantangannya ini drone kita jatuh. Drone-nya jatuh. Untung selamat. Gimana Mas ini? Selamat. Akhirnya ketemu drone-nya. Ada hampir 1 jam kita mencari drone. Akhirnya ketemu. Selamat Mas Gon. Selamat. Tantangannya ini nih, ngambil video perjalanan drone kita jatuh. Ini salah satu bentuk tantangan. Kalau tantangannya itu sebetulnya di diri saya sendiri. Cuman ya lagi-lagi karena teman-teman yang ada di berkegiatan di sini juga orang-orang yang sudah pasti berpengalaman dengan basic yang tidak bisa diragukan lagi. Meskipun
kita berkegiatan di kondisi cuaca yang mungkin sudah masuk kategori yang agak-agak masuk cuaca yang kurang bagus gitu ya. Tapi kan dalam berkegiatan itu kan di samping persiapan kita kan juga menganalisa kemudian kita juga sudah bisa mengukur dan mempertimbangkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Terutama juga untuk cuaca. Di sini kenapa kita buat saya bilang cuaca di sini karena cuaca tidak menentu. Kita harus hujan. Ketika hujan kita tidak bisa melakukan eksplorasi karena cahaya dari pengambilan gambar tidak cukup. Untuk alat yang tidak bisa kena air, kita harus nunggu cuaca mendukung, cuaca tidak hujan baru kita lanjutkan eksplorasi. Momen. Kita menunggu momen di mana cahaya masuk, cahaya redup, kita tidak bisa melakukan eksplorasi. Cahaya masuk baru kita bisa melakukan eksplorasi untuk mendapatkan gambar yang maksimal, gambar yang kualitasnya baik untuk bisa diupload gambarnya dengan gambar yang baik lah, gambar yang bagus bisa dinikmati oleh semua pecinta caving. Masukkan khusus kompon. Kalau untuk safety keseluruhan, safety anggota tim, safety kameramen, itu saya yang pertama harus bisa memetakan dulu. Yang saya petakan adalah bagaimana kemampuan individu masing-masing personal timnya. Misalnya si A, dia kemampuannya sebatas mana, si B kemampuannya sampai mana. Di situ saya harus bisa memetakan. Saya harus mengambil keputusan siapa yang akan turun duluan, siapa yang turun kedua, siapa yang turun ketiga. Siapa yang mendampingi kameramen kedua, siapa yang support. Itu semua diatur sama satu manajemen. Itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Untuk pengambilan keputusan tidak boleh salah di situ. Untuk kondisi fisik masing-masing tim, kondisi fisik prima, kondisi fisik yang baik itu sangat-sangat dibutuhkan karena kita membutuhkan tuh effort yang luar biasa di sini karena kita start dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kita baru bisa menyelesaikan pengambilan gambar. Dimana ketika fisik baik tapi kondisi mental atau psikisnya dia drop atau turun, itu akan merubah segalanya ya. Fokus itu akan berantakan sekali, tidak bisa fokus dalam pengambilan gambar, si talent tidak bisa fokus dalam melakukan penelusuran dan segala macam. Jadi benar-benar harus dijaga sekali itu antara kondisi kesehatan, fisik maupun mental dan psikisnya. Itu dimana semuanya harus connect, harus dirangkul satu dengan manajemen yang baik supaya semuanya bisa tidak ada problem, tidak ada masalah saat kita melakukan pengambilan gambar juga. Terus selain manajemen juga kerjasama tim yang bagus, kerjasama tim yang ya bisa dibilang anggota tim semuanya harus solid dalam apapun itu. Untuk komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah pendokumentasian ya. Di sini menjalin komunikasi yang baik itu adalah kunci utama keberhasilan kerjasama tim. Sehingga nanti dalam proses pengambilan video itu bisa dapat sukses. Dan apalagi yang paling penting adalah pesannya dari si video ini bisa tersampaikan. Bisa kita dari persiapan, kita di perjalanan, sampai pada saat kita tuh penelusuran gua. Landy monitor. Masuk. Oke, nanti ini posisi mungkin ada tag buat pengambilan perjalanan pakai drone gitu ganti. Untuk konektivitas kita, hubungan kita dengan masyarakat lokal itu benar-benar harus dijaga baik karena kita tidak bisa memasuki wilayah yang bukan wilayahnya kita, bukan daerahnya kita. Kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kita harus diterima baik oleh masyarakat dulu, baru kita boleh melakukan eksplorasi. Kalau kita mendapatkan izin, kita mendapatkan restu, pasti kita akan berjalan dengan baik untuk pengambilan gambarnya.
pendapat saya tentang channel Rufri. Saya selama ini kadang salah satu referensi saya ketika saya mau cari informasi tentang caving itu ya dari Google sama dari YouTube. Kalau Google kan cuman image gambar kan, kalau YouTube kan video. Nah itu termasuk menurut saya kurang gitu kan. Banyak channel tapi channel luar negeri dan itu penjelasannya masih kadang-kadang masih kurang gitu. Nah di Rufri ini saya lihat dia prosesnya itu detail gitu kan, dari pengambilan gambar jarak dekatnya, terus kemudian dari jauhnya juga, terus kemudian perpindahan penggunaan alat masuknya tali ke perlengkapan itu detail dan bisa kita ikuti dan pelajari dengan mudah. Channel Rufri ini sebuah channel dengan semangat sosialnya itu mensosialisasikan tentang ilmu caving, sehingga nanti arahnya itu akan orang-orang yang masuk gua itu akan sadar akan keamanan dan prosedur masuk gua. Kalau pesan saya untuk para penggiat caving, teman-teman penggiat caving, entah itu penggiat caving yang baru, entah itu penggiat caving yang sudah berpengalaman, kehadiran channel Rufri ini ditujukan itu untuk semua penggiat caving, bukan hanya untuk penggiat caving juga, tapi untuk semua yang melakukan kegiatan outdoor. Ambil contohnya, saya ambil contoh misalnya ada teman-teman baru untuk belajar caving, silakan putar video-video dari Rufri. Kita sajikan video itu, kita detailkan video itu dari awal penjelasan tentang apa sih itu caving, bagaimana sih cara caving, alat apa yang harus digunakan, bagaimana kita melakukan eksplorasi. Silakan ditonton, silakan pahami, silakan dipelajari, silakan. Kita coba menyajikan cara caving yang baik, cara caving yang benar. Kita menyajikan ini loh, peralatan yang digunakan, peralatan yang terbaru, teknik yang terbaru. Ini ke alat yang tidak bisa dipakai, alat yang boleh dipakai. Dunia caving sih untuk petualangan, kalau kita kaji dari aspek petualangan, channel Rufri ini sangat membantu sekali. Jadi memperkaya kasana keilmuan tentang berkegiatan di gua. Yang pertama, kalau di dunia tentang lingkungan ya, jadi yang lebih jauh lagi kita berbicara tentang konservasi, akhirnya orang itu akan tahu secara luas apa itu gua, dampaknya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan terhadap gua. Karena saling kesinambungan antara gua yang ada di bawah perut bumi, yang jarang kita akses, yang jarang kita tahu, dengan channel Rufri ini membuka kasana kita. Itu. Jadi kita semakin sadar apa penting konservasi gua. Kesan dan pesan saya untuk Rufri, teruskan menjelajah, teruskan berkarya, teruskan mengedukasi dan mengenalkan kegiatan eksplorasi khususnya caving dan yang berhubungan dengan safety ya. Untuk yang menonton konten sini, jadi yang melihat channel Rufri ini, selalu ikuti terus channel Rufri, kasih masukan di channel Rufri agar sustainable untuk menciptakan konten-konten yang lebih bagus, menciptakan konten-konten yang berdampak positif ya, baik untuk petualangan maupun untuk konservasi.